Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Hirian. Ini kita akan kembali mengomentari video dari Chris Prasetyo yang judul Orang Kristen ngemis-ngemis kepada orang Islam. Kita akan langsung nonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Ya, di sini dia mengatakan bahwa orang Kristen lah yang ngemis-ngemis soal Yesus yang mau disamakan dengan Isa. Begini, akhir Ridwan. Kainama bilang Yesus dan Isa sama supaya orang Islam tahu bahwa sebetulnya yang ngotot mengemis-ngemis Yesus itu Isa adalah orang Kristen. Sekali lagi, yang mengemis-ngemis Yesus itu sama dengan Isa itu adalah orang Kristen. Kita sudah sering awalnya. Iya. Begitu sudah sama, dia lepaskan Isa itu baru dia yang masuk. Ngerti ya pelan-pelan ya. Kita udah sering bahas kitab suci Mobi Arab dan kitab suci Mobi serta kitab-kitab zaman dulu yang ditulis oleh Ledeker, yang ditulis oleh Klinker, yang ditulis oleh Selaber, semuanya Isa. Perhatikan akhirnya Namanya Isa. Kenapa? Kok sekarang dia malah bilang beda? Pertama kali tulis Bible dalam bahasa Indonesia dia bilang sama. Akhir Ridwan hati-hati, jangan termakan ya. Yesus sama Isa menurut Ustadz K bagaimana? Beda. Tapi Ustadz K bilang sama. Karena sebetulnya ketika, perhatikan baik-baik, ketika Ustadz K ngomong bahwa Yesus itu Isa, sekali lagi, Ustadz K ngomong, Ustadz K bertanggung jawab nih, Yesus itu Isa, maka sebetulnya Ustadz K mau nunjukin bahwa umat Islam ingin menyelamatkan Yesus yang mati terhina itu untuk menjadi Isa yang dimuliakan Allah. Kalau dia masih Jesus, dia terhina. Pelan-pelan. Jangan dipelintir sama orang Kristen ya. Kainama bilang Jesus sama Isa itu sama. Jesus dan Isa itu sama karena orang Islam ingin menyelamatkan Isa yang difitnah jadi Yesus. Dan statementnya ini dia udah ngaco cuy. Kenapa? Karena masa orang Kristen ngemis-ngemis Yesus disamain dengan Isa? Lawong yang ada duluan siapa? Yesus duluan atau Isa duluan? Kan kalau kita lihat kan memang yang namanya Yesus itu kan duluan ya. Masa Yesus ngemis supaya sama dengan Isa, sedangkan Isa baru kemudian hari ada. Istilah itu. Ini kan kebalik. Nih, saya mau terangkan ya guys, gini ya. Luis ini nggak ngerti dia. Itu kan masalah nama ya. Itu kalau Anda lihat dalam bahasa Aramaik, itu adalah Iso ya. Esau. Yesus adalah bahasa Yunani ya. Bahasa Inggrisnya lagi bahkan ke Jesus gitu kan. Jadi kalau lihat dari bakarnya itu adalah Esau atau Iso ya. Itu awalnya kita lihat dari bahasa aslinya tuh apa? Bahasa Israel itu ya. Bahasa Israel bukan Yesus, bukan, itu bahasa Yunani. Sama kayak misalnya ada anak lahir misalnya kayak si Pitung lah gitu kan. Lahir dikasih nama Pitung misalnya. Tiba-tiba orang Belanda ketika Pitung besar, melawan Belanda sebutnya apa lah gitu misalnya. Jadi yang nama diberikan ibunya. Mungkin enggak ibunya kan orang Israel. Nabi Isa orang Israel. Ibunya orang Israel. Maria atau Maryam. Mungkin enggak dia ngasih nama anaknya Yesus pakai nama Yunani? Karena mungkin kayak impossible gitu. Ya tentu dia akan memakai nama kebanggaannya, yaitu nama dari bangsanya itu bangsa Israel. Orang bangsa kan bangga dengan suku bangsa. Jadi justru yang duluan itu adalah nama itu, bukan orang itu sama orangnya. Kisah sama-sama lahir dengan penuh keajaiban, ya kan? Dengan mujizat lahirnya, punya mujizat yang bisa hidupkan orang mati, bikin burung kita lihat dan segala macam gitu kan. Hanya berbeda sedikit saja tentang tempat lahirnya, sedikit cara lahirnya, tapi esensinya sama guys. Itu sudah jadi itu nama tuh berubah-ubah. Yesus jelas diambil dari bahasa Yunani, bukan bahasanya dari bahasa Israel. Bahasa Israel itu adalah Esau, Iso gitu kan, atau Isa, Arabnya Isa gitu.
Jadi bahasa Aramaik itu adalah serumpun dengan bahasa-bahasa Arab. Israel, Arab, Aramaik itu sama, ya, satu rumpun. Justru dengan Yunani beda gitu. Sama kayak bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu kan serumpun, ya kan? Beda dengan bahasa Belanda misalnya. Bahasa penjajah kan beda. Makanya Israel itu kan Palestina, Israel, Syam itu kan daerah Timur Tengah. Satu rumpun. Bahasanya bahasa Semitik gitu kan. Jadi bahasa beda sama Yunani. Yunani itu belain lagi bahasa, bukan bahasa Semitik. Jadi bahasa Arab ke Israel itu dekat sekali. Makanya Esau, Iso, Isa. Jauh justru ke Yesus kan. Nah, itu poinnya guys. Juga itu yang Louis nggak ngerti ya, nggak paham dia soal itu ya. Yang ngerti bahwa Yesus diambil dari bahasa Yunani. Mungkin dia ngerti tapi dia nggak sampai situ pikirannya gitu kan. Harusnya kan lebih dekat ke bahasa Ibraninya atau Aramaiknya yaitu Esau atau Iso guys. Itu bahasa Arabnya Isa gitu kan. Nah, jadi ini bukan ngomong tentang orang yang baru ada kemudian. Enggak, kisah yang sama. Hanya berbeda tipis. Ya sama kayak kisah Kenama. Kenama menyebut bahwa dia adalah lulusan dari Leiden. Dia kuliah di Leiden. Louis bilang, enggak, dia enggak pernah kuliah di Leiden. Kan orangnya sama, cuman kisah itunya digambarkan berbeda. Sama kayak Yesus dengan Isa juga sama. Sama-sama lahir secara ajaib, mujizat, hanya satu lahir di kandang domba, satu lahir di bawah pohon kurma. Itu saja beda, guys. Ya kan? Jadi ini maksudnya loh. Maksudnya nama tuh gini. Tidak pernah kita Islam ini ya di Quran itu ya, kan kita kan punya Quran nih. Gak pernah sekalipun Isa itu diganti di Yesus, gak pernah. Ada buka deh terjemahan Quran mana saja tidak pernah ada terjemahan Arab itu Isa dari Yesus, nggak pernah. Satu pun nggak pernah. Ya, nah kalau ada umat Islam menyamakan Isa dengan Yesus adalah untuk buat orang paham bahwa ini adalah orang yang sama sebenarnya. Tapi lihat di Alkitab, ya. Terbitan lama itu Isa, Stella Belar dan lain sebagainya, Isa. Bahkan ada kenaikan Isa Masih. Jadi justru mereka ini yang menggunakan dua nama, Isa dan Yesus gitu guys. Bukan Islam tidak pernah menggunakan Yesus gitu. Jadi kalau ada tepat juga dibilang nama ya, karena cuma Kristen yang menggunakan dua nama. Kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus. Di beberapa kitab itu namanya bukan Yesus tapi Isa Al-Masih gitu. Islam tidak pernah, di Al-Quran itu tidak pernah sebut tentang Yesus, sekali nggak pernah. Itu poinnya guys. Misalnya ada orang lahir tahun 70, kemudian katanya dia 70 ini minta disamain dengan orang yang kelahiran tahun 90. Ya aneh, orang dia ada duluan. Nah kecuali yang kelahiran 90 ini sama-sama mirip-miripin sama yang 70-an. Nah itu baru boleh. Dulu ya nggak ada kayak sekarang. Ada akta kelahiran, dulu nggak ada guys. Semua tuh dihitung berupa prasasti, berupa catatan ya. Yang beda tulis sejarahnya beda-beda pendapat gitu kan. Ada yang mengatakan dia lahir di sini tahun sekian, ada yang bilang bukan. Itu hal dulu tuh memang masih siur gitu. Jadi nggak bisa dikatakan itulah dua orang yang berbeda, enggak ya. Bisa itu logikanya. Tapi di sini kita mau sampaikan ya. Nama ini sepertinya tidak paham apa yang dia maksudkan. Isa yang dimiliki oleh orang Kristen Arab sana ya, yang dalam kitab tertulis Isa Al-Masih yang dipercaya oleh orang. Guys, bukan orang Kristen Arab ya. Indonesia, terjemahan Indonesia itu adalah Isa Al-Masih. Anda buka kalender. Kenaikan Isa Al-Masih. Anda buka terjemahan Alkitab. Ya, Isa Al-Masih. Stella Belar dan lain sebagainya gitu. Kalau memang konsisten ya Louis ini ya, harusnya kan diganti Yesus semua gitu. Tapi kan tetap ada Isanya gitu guys. Kristen di Arab itu jelas sama dengan Yesus yang kita percaya sebagai orang Kristen. Jadi persoalannya bukan terletak pada nama Isa, tapi Isa yang dimiliki oleh orang Kristen Arab itu berbeda dengan Isa yang dipercaya oleh orang Islam gitu loh. Itulah kenapa dikatakan beda. Lalu yang dibilang mis-mis, namanya kan sama, makin nama Isa. Masalahnya gini loh ya. Contoh, nama saya adalah Bobby. Ya. Tidak akan pernah nama kayak misalnya kayak
apalah misalnya kayak misalnya kayak nama orang apalah gampang ya kayak kayak Muhammad lah kayak Nabi Muhammad gitu kan. Misalnya nama lokalnya adalah Mamat misalnya atau Mat. Nah, saya tidak pernah ganti nama itu, nggak pernah. Meskipun saya adalah orang apa ya? Misal saya adalah orang Turki. Harusnya kan kalau saya ganti tuh jadi Mehmet gitu kan. Karena kan nama Muhammad tuh di Turkinya tuh adalah Mehmet gitu kan. Di Indonesia adalah atau Malaysia adalah Mat atau Mamat. Nah, saya nggak pernah ganti-ganti itu. Tetap saya sebut sebagai Muhammad, ya, walaupun dalam bahasa Turki. Misal saya orang Turki, tapi lu tidak. Dia orang Indonesia diganti tuh Muhammad jadi Mamat gitu misalnya. Nah, jadi berarti kan dia pakai dua nama. Kadang dipanggil Muhammad, kadang temannya manggil Mamat. Nah, itu masalah guys ya. Kita tidak, kita konsisten. Muhammad ya Muhammad. Kita Isa ya Isa gitu. Gak pernah kita pakai Yesus, gak pernah. Kalau dia kan enggak. Kadang ada pengikut yang pakai nama Yesus, kadang ada yang pakai nama Isa. Itu masalah di situ guys. Gak konsisten gitu kan. Itu yang mana? Ya kan beda loh. Yesus lahir di kandang, Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya sama. Kayak nama katanya kuliah di Leiden. Luis bilang kayak nama tidak kuliah di Leiden. Kan sama orangnya. Cuman klaimnya beda. Sama kayak Yesus juga begitu. Orangnya sama, klaimnya beda. Yang satu lahir di kandang domba, satu lahir di kandang pohon kurma. Tapi sama nah guys. Jadi jangan mentang-mentang beda klaim, beda orang. Apakah kayak namanya dua? Tidak, kayak nama tetap satu. Ya, cuman beda persepsi. Luis persepsikan bahwa kayak nama tidak pernah kuliah di Leiden. Kayak nama mengatakan bahwa dia pernah kuliah di Leiden. Itu saja guys masalah untuk perkaranya kan. Apalagi Yesus anak Maria, Yesus anak Miriam saudara Harun. Loh, udah beda. Udah beda. Lalu masalah nama Miriam, Harun dan segala macam, itu nama orang itu guys, ada banyak yang sama. Dan beda masa gitu. Jadi jangan mentang-mentang nama sama, oh masa adalah orang yang sama, belum itu juga. Makanya tengok teliti dulu. Ini maksudnya Harun yang mana ini? Jangan-jangan Harun Masiku pula gitu kan? Maka lu sudah. Jadi terlalu dangkal guys, dangkal sekali. Saking dangkalnya ya. Namanya Harun, oh berarti walaupun orang ini bisa jarak abad, orang yang sama. Ya tidak lah, tengok dulu Harun yang mana. Jangan Harun Masiku. Juga kayak ada dua kisah berbeda. Yang satu lahir di kandang domba, satu lagi di pohon kurma. Lalu disadangkal diartikan bahwa ini dua orang beda. Enggak begitu metodologinya Luis. Ini kacau guys. Ini kalau gini caranya kacau, beneran kacau. Beda banget. Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Isa diangkat ke surga dan tidak mati. Juga sama misalnya kayak kematian Sepitung. Ada yang bilang ditembak pakai pelur emas, ada yang bilang jatuh matinya kayak gimana, macam-macam versi gitu. Juga ada beberapa orang kematian. Orang, misalnya kematian adalah tokoh apa Hitler. Itu beda tuh, ada yang katakan ditembak mati, ada yang katakan dia kabur ke Indonesia segala macam. Jadi nggak begitu cara metodologinya untuk menentukan beda orang atau tidak, bukan begitu bahwa ini itu namanya versi sejarah berbeda gitu loh. Masa itu lu nggak bisa mengerti hal seperti itu kan? Disalibkan, diserupakan oleh yang namanya katanya ya dibilang Simon dari Kirene, ada yang bilang juga Yudas, ada yang bilang yang lain yang diserupakan sama itu yang nggak pasti gitu loh. Jadi kalau dibilang sama, mananya yang sama. Kalau pribadinya sama, tentunya kisahnya harus sama dong. Guys, nggak semua tur sama. Nama sejarah itu berbeda versi. Nggak ada sejarah tuh satu versi nggak ada, ya. Kecuali ada rekamannya, ya. Rekamannya bisa. Ada rekamannya nih, misalnya kayak saya nih, video saya nih. Itu satu versi. Ada putar video saya, Luis putar video saya, temannya putar video saya, mereka bisa katakan satu versi. Saya pernah ngomong apa, ini buktinya. Temannya ngomong ini buktinya. Ini bisa satu versi. Tapi kalau kayak gitu nggak bisa satu versi karena nggak ada videonya, nggak ada fotonya. Cuma catatan dan catatan pun itu beda orang gitu. Catatan itu kan nggak bisa jadikan sebagai ini. Yang bisa jadi bukti itu kan yang kuat adalah video atau foto minimal. Tapi catatan nggak bisa karena catatan itu adalah tulisan tangan manusia yang menggambarkan ya, bukan betul-betul yang aslinya. Ngerti nggak maksudnya? Coba kayak kita misalnya kayak kita mau merekam kejadian. Kan nggak bisa Anda
kalau Anda betul orang menanyakan, dia betul-betul mati tertembak nggak? Mana videonya? Orang masih minta videonya atau fotonya minimal. Ini cuma tulisan kan? Ini tulisannya betul-betul sesuai gambaran nggak? Jangan kan ini tulisannya nih nggak sesuai gambaran. Maka kan orang kan tetap minta video atau fotonya kan? Itu beda. Itu poinnya ya. Maka sejarah itu ada banyak versi dan kita tidak bisa mengatakan bahwa karena ada beda versi berarti orang beda. Nggak begitu metodologinya. Nggak. Sebenarnya kan ceritanya itu duluan yang mana? Duluannya Yesus yang mati di kayu salib. Dan Isanya orang Kristen itu sama persis dengan yang dipercaya oleh orang Kristen. Yesus Kristus. Jadi itu sama, bukan persoalan. Jadi gini misalnya ya, ada Belanda mengatakan Pitung itu mati karena, atau misalnya ada pahlawan Indonesia ini yang mati katanya itu dia dibunuh oleh Belanda, oleh kami karena dia perampok, teroris. Tiba-tiba datang klarifikasi dari pejuang yang datang belakangan. Enggak. Yang aslinya si Pitung itu adalah pahlawan loh. Dia mati itu karena dilicikin Belanda. Jadi bukan karena itu datang berita itu belakangan, karena VS belakang berarti orang beda, enggak. Itu orang yang sama, tapi yang satu adalah posisi menjelaskan, mengungkap fakta yang sebenarnya. Sama kayak Quran juga begitu. Ketika mereka mengatakan bahwa Yesus salib, Quran membantahnya. Tidak. Sebenarnya yang orang yang mereka katakan disalib itu tidak salib, tapi diselamatkan, gitu guys. Logika berpikirnya ya. Ini terletak namanya kayak nama. Oh, kamu ngerti? Yang ngemis-ngemis itu adalah seseorang yang tidak tercatat di dalam Alkitabnya orang Yahudi, orang Israel, dan orang Kristen. Kemudian dibilang katanya ada di situ. Nah, terus itu yang butuh pengakuan, itu yang sebenarnya dikatakan seperti. Oh, jadi gini, yang harus diakui itu adalah yang tercatat di kitabnya punya Belanda gitu. Kan nggak begitu logikanya guys. Jadi semua catatan itu ya versi masing-masing gitu. Ada catatan yang datang kemudian, ada belakangan gitu, ya kan? Makanya kayak sejarah itu ada sejarah tersulang ya. Jadi misalnya kayak sejarah apa ya? Sejarah ya macam-macam lah, teori Darwin misalnya tentang evolusi kera, manusia itu dari kera, kan tersulang gitu. Oh enggak, manusia itu bukan dari kera tapi dari apa misalnya. Lalu misalnya bumi datar misalnya. Enggak, itu ini itu. Ibaratnya banyak sejarah itu yang tersulang gitu kan. Karena memang ditemukan lagi hal-hal lain, hal-hal baru gitu. Oh ternyata nggak begini rupanya, ternyata begini gitu kan. Jangan kan itu yang lama-lama, yang baru aja misalnya. Contoh kayak kasus Sambo misalnya. Kan itu bukan fakta baru. Oh ternyata bukan ini pelakunya, tapi ini. Atau yang kasus lain. Oh enggak, ternyata bukan dia pelakunya, tapi si Anu gitu kan. Itu kan namanya perubahan sejarah guys. Jadi itu bukan, kalau gitu caranya yang pertama, itu kalau salah gimana? Ya nggak begitu menurut. Jadi justru ketika muncul perkembangan baru, bukti yang lebih kuat, ya yang lama tentu saja terbuang karena bukti kurang kuat gitu guys. Jadi justru kadang-kadang sejarah itu justru yang kadang-kadang yang sering itu benar tuh yang belakangan. Karena kan data-data baru, sejarah baru itu kan ditemukan lagi. Oh ternyata ini nggak di sini, ini di sini. Ada data baru ditemukan, bukti baru ditemukan. Itu loh mungkin. Jadi bukan berarti yang pertama kali itu yang benar, belum tentu gitu. Ternyata ada koreksi gitu kan, koreksi sejarah misalnya, koreksi apa misalnya gitu kan. Jadi enggak jadi semua itu bukan tentang yang pertama, bukan. Tapi tentang sejarah itu kan ada koreksi, ada bahkan manipulasi sejarah. Jadi makanya semua itu harus diteliti guys, dibandingkan mana yang lebih masuk akal. Jadi kalau saya metodologi saya gampang. Ini kan saya pakai logika. Yang masuk akal bukan yang pertama yang benar, bukan. Tapi masuk akal mana antara Yesus salib apa dia tuh diselamatkan, mana masuk akal, itu logika tuh yang bicara gitu kan. Dan kita hubungkan semuanya, kita bandingkan sehingga dapat kesimpulan. Itu baru metodologi benar dalam menilai sejarah, bukan soal pertama guys, bukan gitu kan. Itulah kok dibilang orang Kristen ngemis loh, aneh logikamu itu kayak nama. Oke, itu saja dari saya. God be with you all. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melayani dengan baik sebenarnya? Bagaimana cara melayani dengan baik? Ini videonya sebentar guys, langsung sambung ceramahnya Luis. Ini kita komen lah ya, coba lo kita dengar ya. Hafal Taurat sudah, lakukan Taurat sudah, tapi toh ujung-ujungnya dibilang munafik. Bagaimana ini Tuhan Yesus ini maunya sebenarnya?
Nah, ini nggak ngerti dia ya. Gini ya, kan Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu ikuti orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sesungguhnya mereka perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan Taurat justru. Ya. Jadi mereka itu justru orang ahli Farisi ini memang hafal Taurat tapi tidak melaksanakan Taurat. Justru mereka munafik itu bukan karena mereka hafal Taurat dan melaksanakan Taurat, tidak. Mereka hafal Taurat tapi tidak melaksanakan Taurat gitu. Contohnya apa? Misalnya kayak mereka kan disuruh di Taurat itu untuk mengikuti para nabi. Faktanya mereka melanggar itu dengan membunuh para nabi. Bahkan di Taurat itu kan sampaikan bahwa nanti ada nabi kemudian Mesias yang namanya Isa atau Yesus gitu kan. Mereka sebut Yesus. Nah, kalau Yahudi itu mengikuti Tauratnya, dia akan mengikuti Yesus, tapi faktanya tidak. Itu berarti orang Yahudi hanya lidahnya saja, tapi perbuatannya tidak gitu. Jadi Luisi nggak ngerti guys, apa yang dikorbankan dia gitu, dia nggak ngerti itu kan. Jadi orang Yahudi itu bukanlah orang yang hafal Taurat dan menjalankan Taurat, tapi orang yang hafal Taurat tapi tidak tanduknya, kelakuannya bertentangan dengan Taurat guys. Benar. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana cara melayani dengan baik sebenarnya? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita sebenarnya sebagai seorang Kristen. Pelayanan, saya rasa kita semua sudah melayani ya Bapak Ibu ya. Entah itu pelayanan di mimbar, entah itu pelayanan di panggung, ataupun melayani sebagai pelayan doa, tim kebersihan, ataupun pelayanan-pelayanan yang lainnya. Kita semua sudah melayani. Tapi bagaimana kita bisa terus melayani Tuhan dengan baik? Tidak hanya sekedar melayani. Nah, ini setidaknya ada 3 yang kita akan bahas nanti. Ada 3 hal di situ. Pertama, yaitu kita harus melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Theosentris atau Kristosentris Bapak Ibu, dalam pelayanan kita. Nah, kita akan baca dalam 1 Timotius 3 ayat 15 dan sampai 16 ya. Ini di ayat yang tadi, kelanjutan tadi 13, ini sekarang 15 sampai 16. Saya akan membacakannya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini sekali lagi bukan kata Yesus ya. Ini Timotius ini bukan kata Yesus. Kalau saya pribadi, saya tidak akan pernah percaya kepada kata-kata selain Yesus. Ingat, Yesus mengatakan bahwa aku yang memberitakan Injil kepada kalian. Artinya Injil itu yang diberitakan Yesus, bukan oleh Timotius atau Paulus atau lain sebagainya. Artinya ini tidak dapat dipercaya. Ya. Tidak dapat dipercaya. Kita hanya percaya pada apa yang Yesus sampaikan. Selain dia, itu tidak bisa kita percaya. Karena Yesus adalah utusan Tuhan. Dia bukan, guys. Bukan orang ngaku-ngaku aja gitu kan. Dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaannya. Ya, tapi kenapa anda percaya? Ini kan bukan Yesus yang ngomong loh. Bukan Nabi Isa, bukan Isa yang ngomong, itu masalahnya. Kenapa anda percaya? Jadi diberitakan di antara bangsa-bangsa. Siapa yang diberitakan? Yaitu dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Sentral pelayanan. Nih, ini bertentangan dengan ayat yang berbunyi bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Nah, kalau Anda ngerti termin kata bukanlah, artinya tidak pernah berubah. Ya. Misalnya, kepompong bukanlah ulat bukanlah kepompong. Ya. Ulat bukanlah sapi. Atau ulat bukanlah kambing. Ulat adalah kepompong. Kepompong adalah kupu-kupu. Artinya ada rangkaian perubahan dari ulat, kepompong ke kupu-kupu. Berarti adalah. Ulat adalah kepompong. Kepompong adalah kupu-kupu. Jadi kepompong adalah kupu-kupu yang belum jadi. Kepompong adalah ulat sebelum jadi kupu-kupu. Jadi makanya kalimat adalah. Tapi kalau Anda katakan ulat adalah kambing, salah. Kalimat yang benar adalah ulat bukanlah kambing. Suatu yang berubah itu memakai kata adalah. Ya, ngerti nggak? Saya adalah pekerja toko, karyawan toko. Ya, bukan sekarang. Sekarang saya bukan karyawan toko.
Saya sekarang adalah orang bebas karena saya di rumah. Jam kerja saya udah habis. Besok pagi saya akan jadi karyawan toko. Berubah saya. Makanya saya tuh memakai kata adalah. Bukan memakai kata bukanlah. Saya bukanlah karyawan toko. Loh, saya karyawan toko. Kan kamu sekarang bebas. Saya sekarang memang tidak sedang dalam posisi karyawan toko. Tapi besok pagi saya adalah karyawan toko gitu. Makanya cocoknya kalimatnya adalah. Saya adalah karyawan toko yang bertugas setiap pagi sampai sore. Malam saya bebas gitu. Saya tidak bisa lepas dari karyawan toko, nggak bisa. Kecuali saya lepas dari situ. Saya minta berhenti dari bos saya minta berhenti bos. Baru saya bukanlah karyawan toko. Tapi selama saya masih kerja di karyawan toko, meskipun malamnya saya bebas, saya tetap dipanggil adalah karyawan toko. Sama kayak misalnya Kraken adalah Superman. Karena Kraken berubah jadi Superman. Superman adalah Kraken. Karena Superman adalah perubahan dari Kraken. Ya, sama kayak Batman adalah Bruce Wayne. Atau Bruce Wayne adalah Batman. Memakai kata sambung adalah. Tapi kalau Anda pakai Clark Kent adalah Batman, salah. Karena Clark Kent tidak pernah berubah jadi Batman. Berarti memakai kata apa sambungnya yaitu bukanlah. Jadi sesuatu yang berubah itu memakai kata adalah. Sesuatu yang tidak berubah menggunakan kata bukanlah. Artinya kalau Allah bukanlah manusia dan Allah juga bukan manusia, artinya Allah tidak pernah berubah jadi manusia. Ya, sekali lagi. Allah tidak pernah berubah jadi manusia ataupun jadi manusia. Makanya memakai kata bukanlah. Sama kayak Clark Kent bukanlah Batman, Bruce Wayne bukanlah Superman. Ulat bukanlah kambing, ulat bukanlah gajah. Tapi Clark Kent adalah Superman, Bruce Wayne adalah Batman, ulat adalah kepompong adalah kupu-kupu. Karena kalau Anda ngerti bahasa Indonesia, Anda akan gampang memahaminya, guys. Tapi orang-orang Katolik kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Nggak ngerti dia, guys. Sehingga dia error dalam memahami ayat gitu kan. Dari Paulus, sentral pelayanan dari Timotius dan semua murid-murid Yesus kecuali Yudas, yaitu dia yang telah menjadi manusia. Nah, ini kalau kerja counter ini ya dengan ayat lainnya tadi itu yang dikatakan bahwa Allah bukan manusia, dia harus tahu ini ayat kok bertentangan gitu kan. Dia itu dikatakan bahwa Allah bukan manusia, juga bukan manusia, artinya Allah tidak pernah berubah jadi manusia ataupun berubah jadi manusia. Tapi kok Timotius katakan berubah jadi manusia? Maksudnya logikanya bertanya, pasti ada yang benar dong, ada yang salah, nggak mungkin dulu benar kan? Yang benar adalah atau bukanlah gitu. Kalau ini kan adalah, karena dia kan berubah jadi manusia, adalah. Tapi sebenarnya ayat lainnya itu bilang bukanlah gitu. Allah bukan manusia gitu kan. Mana yang benar guys? Itu Yesus Kristus. Sentral pelayanan kita Bapak Ibu. Supaya kita ini layak di hadapan Tuhan untuk melayaninya. Dan pelayanan kita itu menjadi pelayanan yang baik. Kita harus tahu bahwa pelayanan kita adalah untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Ini sulit Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang ya kita itu kalau pelayanan kadang-kadang lupa bahwa melayani itu sebenarnya Tuhan yang kita layani, bukan ajang kita show off, bukan ajang kita menunjukkan diri kita siapa. Nah ini yang jadi persoalan. Jika itu sudah tercampur, maka bagaimana kita bisa mengatakan pelayanan kita adalah pelayanan yang baik, Maka pelayanan yang baik, sebenarnya Luis ini dia sedang show off, guys. Ketika dia bikin konten ya. Dia nyerang banyak ustadz, ulama, mualaf gitu kan, kristolog gitu kan. Dia sedang show off gitu, ya kan? Dia sedang berfokus pada dirinya bahwa dia itulah orang pintar yang menyalahkan semua orang gitu. Itu. Jadi justru fokus pada dirinya. Sekarang kan dia itu paling pintar gitu kan. Cuman dia nggak sadar gitu. Itu masalahnya. Bagaimana kita harus memberikan sentral kita pada Tuhan. Inilah yang tidak dimiliki oleh Yudas, Ini dimiliki oleh semua muridnya. Setelah Yesus naik ke surga, mereka pelayanan sungguh-sungguh. Tapi ini tidak dimiliki Yudas. Yudas selama 3 tahun lebih pelayanannya, pikirannya, sentralnya, tujuannya itu apa? Tujuannya hanyalah duit, dan duit. Tujuannya adalah dirinya, dan dirinya. Ya kita tahu bahwa Yudas itu sebagai seorang murid Yesus yang dipanggil langsung sama Yesus ya.
Tapi kita tahu di akhir hidupnya apa yang dia lakukan. Dia jual Yesus. Yesus saja dijual gitu. Dia cium Yesus, tapi ciumnya adalah cium pengkhianatan. Karena sentral pelayanan tujuannya adalah supaya dirinya yang dimuliakan, bukan Tuhan yang dimuliakan. Nah, dalam pelayanan kita, mari kita lihat diri kita. Saya ini mau melayani dalam profesi saya ini sudah saya kerjakan ini untuk Tuhan atau sebenarnya untuk diri saya sendiri. Nah, ini penting. Ya, Luis ini sekarang tanya penting nih ya guys ya. Luis ini di sini dia digaji nggak? Dapat uang perpuluhan nggak? Dengan itu dikasih makan istrinya. Ya kan, dapat gaji berapa dia, gitu kan? Nah, kalau kita lihat ulama kita beda. Ulama kita tuh adalah orang yang yang lurus itu adalah memang sih dulu ulama bayaran ada, ulama tarif ada. Nah, Luis kan mungkin nggak tahu deh berapa gajinya gitu kan. Jadi dia tanyakan, dia kira-kira dia jadi pendeta nih untuk dapat gaji atau gimana gitu, ya kan? Biar bisa dapat uang atau gimana ini? Karena kalau kayak saya nih, saya menyampaikan ini, saya sampai sekarang belum ada yang bayar. Dari tahun 2013 saya bikin konten ya, memberitakan kebenaran, segala macam. Sekarang belum dibayar ya saya, guys. Malah saya yang mengeluarkan uang untuk beli kuota, untuk beli komputer, untuk HP. Kadang saya kan ngonten pakai HP kan, itu saya nggak dibayar. Tapi Indonesia fakta dibayar dia. Konten YouTube-nya itu, saya bukan iri ya, saya ngomong aja nih. Kalau dia ini sudah terbukti dibayar. Dari YouTube yang dibayar dia dapat kayak satu udah sampai silver button ya. Juga di gereja jadi pendeta dia digaji gitu kan, dapat uang puluhan. Jadi kalau saya ngomong itu masih layak karena saya belum dibayar, saya tidak dibayar, saya belum dibayar. Dari YouTube dapat duit tidak, yang ada duit keluar untuk kuota, untuk peralatan saya, komputer, webcam, HP. Jadi saya yang lebih layak ngomong. Kalau Luis harus bertanya nih. Ya, apa? Coba tanyakan. Kira-kira kalau Luis jadi pendeta nggak dibayar, mau nggak dia? Ya, mau nggak dia? Di pendeta nggak dibayar? Saya yakin Luis mungkin belum tentu mau dia. Karena orang tuh rata-rata ya beda loh guys ya. Orang yang jadi profesi pendeta tuh mau dibayar tuh dengan tidak tuh beda guys. Jadi gini, kayak kita. Anda tahu kayak saya kalau mau dibayar, saya nggak jadi ulama, nggak jadi ustadz. Ya, apa yang saya jadikan? Saya jadi guru. Nah, dia kan bukan guru ini, dia adalah pendeta. Pendeta digaji, dapat dia uang perpuluhan. Oh saya nggak mau. Saya mau dapat duit itu dari guru. Saya mengajar di sekolah agama misalnya. Saya mengajarkan ilmu saya kasih guys. Bukan nasihat, ilmu, betul-betul ilmu. Bagaimana tentang sejarah, ilmu lah pokoknya gitu kan. Nah, dikasih bonus nasihat atau semangat. Nah, ketika saya ceramah, saya nggak mau dibayar, nggak mau saya pasang tarif, digaji saya nggak mau. Oh, kamu di sebulan, kalau kamu ceramah di mana-mana ya, kamu ceramah di masjid A, masjid B, kamu akan dapat gaji sebulan 5 juta. Saya nggak mau, maaf. Saya tidak mau pakai tarif. Tapi kalau ada orang yang mau mengasihi seikhlasnya, ya, yang itu nggak masalah, itu sedekah namanya. Jadi saya tuh menerima sedekah ketika saya ceramah. Jadi ustadz misalnya. Terus tidak, dia pendeta dibayar nih, digaji. Pasti ada gajinya nih, yakin saya. Ya, apalagi dia soal itu. Tapi saya tidak mau. Saya kalau jadi ustadz itu saya ceramah tuh ya kalau orang ngasih sedekah ya saya terima, alhamdulillah. Tapi saya tidak mau digaji 5 juta, dipatok saya nggak mau. Maaf, saya di ceramah itu bukan untuk digaji. Kalau Anda mau gaji saya harus jadi guru. Saya harus kasih ilmu buat orang, baru saya digaji. Nah, itu guys. Jadi Luis sendiri dia ngomong keluar-keluar bahwa kita sudah melayani belum? Oh, dia aja jadi pendeta dibayar, dapat perpuluhan gitu kan. Dapat gaji tentunya gitu, gaji sebagai pendeta kan ada guys ya. Ada gaji pendeta tuh ada gitu. Dan belum lagi uang perpuluhan kan. Nah, dan perpuluhan itu bukanlah sukarela, dipatok berapa persen gitu kan. Kalau sedekah kan tidak. Infak itu kan ada nggak? Ada orang bandingkan ya masjid ya, infak. Infak itu kota amal berjalan, itu orang nggak dipaksa. Mau 10%, mau 10% salah. Gak kasih pun tidak apa. Kalau dia kan tidak. Ada potongannya itu 10%. Itu poinnya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.